Halo semua, kembali lagi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada video sebelumnya mengenai bangun datar. Nah, pada video ini yang akan kita bahas adalah mengenai transformasi geometri. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke materinya. Apa itu transformasi geometri? Nah, transformasi geometri adalah sebuah istilah untuk menggambarkan perubahan yang terjadi pada bangun geometri, baik perubahan posisi maupun ukuran. Nah, transformasi geometri terbagi menjadi 4, yaitu ada translasi atau pergeseran, lalu ada rotasi atau perputaran, ada refleksi atau pencerminan, dan juga ada dilatasi atau perkalian. Nah, namun pada video kali ini kita tidak akan membahas dilatasi. Yang pertama, translasi. Translasi atau pergeseran adalah transformasi dengan menggeser bangun geometri ke suatu arah tertentu sejauh suatu jarak tertentu. Nah, pada translasi ini, setiap titik ditransformasikan ke arah yang sama sejauh jarak yang sama. Kita lihat di gambar bahwa A ditranslasikan menjadi D, kemudian ada B ditranslasikan menjadi E. Nah, jarak A ke D dan juga jarak B ke E itu sama. Atau kita bisa tulis juga AD sejajar dengan BE sejajar dengan CF, dan panjang AD sama dengan panjang BE dan juga panjang CF. Nah, ada contoh soal untuk segitiga ABC dan segitiga DEF. Pada contoh pertama, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa hubungan antara sisi-sisi yang bersesuaian yaitu AB dan DE dan BC dan EF dan CA dan FD? Kemudian yang kedua, apa hubungan antara sudut-sudut yang bersesuaian yaitu sudut A dan sudut D, sudut B dan sudut E, sudut C dan sudut F? Nah, hubungan antara sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama panjangnya. Jadi, AB sama dengan DE, BC sama dengan EF, CA sama dengan FD. Nah, kalau hubungan sudut juga sama, yaitu ada sudut A sama dengan sudut D, sudut B sama dengan sudut E, kemudian ada sudut C sama dengan sudut F. Contoh soal berikutnya, pada gambar di samping kiri, gambarlah segitiga DEF yang dihasilkan dari segitiga ABC yang ditranslasikan searah dan sejauh anak panah. Nah, kita bisa menggeser titik A, B, dan C sejauh dan searah anak panah. Setelah kita menggeser semua titik-titiknya searah dan sejauh anak panah, kita akan mendapatkan di sini ada A aksen atau juga D, B aksen itu E, dan C aksen itu F. Nah, selanjutnya kita bisa menarik garis ketiga titik tersebut sehingga akan didapat segitiga DEF. Selanjutnya ada rotasi. Rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memutar sebuah bangun geometri sejauh sudut tertentu dengan titik pusat. Nah, titik pusat ini dinamakan titik pusat rotasi. Pada rotasi, setiap titik pada bangun geometri diputar atau dirotasi sejauh sudut yang sama besarnya. Kita bisa lihat pada di gambar, sudut AOD sama dengan sudut BOE, sama dengan sudut COF, dan sama dengan 90 derajat. Kemudian panjang OA sama dengan panjang OD, kemudian panjang OB sama dengan panjang OE, dan panjang OC sama dengan panjang OF. Rotasi 180 derajat seperti ditunjukkan pada gambar di samping ini disebut dengan rotasi simetri titik. Contoh soal, pada gambar bangun di sebelah kanan, jawablah pertanyaan berikut ini. Gambarlah segitiga DEF yang dihasilkan dengan memutar segitiga ABC sejauh 90 derajat, berlawanan arah jarum jam dengan titik O sebagai pusat. Nah, kita bisa menarik setiap titik ke titik pusatnya yaitu titik O, dan kemudian kita putar sejauh 90 derajat seperti gambar berikut. Nomor 2, gambarlah segitiga GHI yang dihasilkan dengan memutar segitiga ABC secara simetri titik dengan O sebagai pusat. Nah, tadi simetri titik itu berarti diputar sejauh 180 derajat. Kita bisa menarik titik A ke titik pusat O, kemudian kita rotasikan sejauh 180 derajat, maka akan menghasilkan titik G, yaitu hasil rotasi dari titik A. Menggunakan cara yang sama, kita bisa mencari hasil rotasi dari titik C
kita rotasikan sejauh 180 derajat menghasilkan titik I, kemudian titik B dirotasikan sejauh 180 derajat menghasilkan titik H. Nah, kita bisa menarik garis ke ketiga titik tersebut, maka akan menghasilkan segitiga GHI. Selanjutnya ada refleksi atau pencerminan. Nah, refleksi adalah transformasi yang membalik bangun geometri menggunakan garis. Nah, garis lipatan ini disebut dengan sumbu pencerminan. Kita lihat gambar di samping, ketika bangun geometri dicerminkan menggunakan garis L, maka segmen garis AG dan DG sama panjangnya. Akibatnya, garis L ini merupakan bisektor atau garis yang membagi dua, tegak lurus dari segmen garis AD. Jadi, garis L tegak lurus dengan AD dan AG sama dengan DG. Ada pula sifat dari pencerminan yaitu jarak titik asal ke sumbu pencerminan akan selalu sama dengan jarak sumbu pencerminan ke titik hasil pencerminan. Contoh soal. Pada gambar di samping kiri, gambarlah segitiga DEF merupakan bangun geometri yang dihasilkan ketika segitiga ABC dicerminkan menggunakan garis L sebagai sumbu pencerminannya. Nah, karena tadi sifat pencerminan adalah jarak titik asal ke sumbu pencerminan sama dengan jarak sumbu pencerminan ke titik hasil pencerminan, maka kita akan membuat titik hasil pencerminan dari setiap titik pada segitiga ABCD. Nah, jarak titik A ke sumbu pencerminan itu ada 5 satuan, maka jarak sumbu pencerminan ke titik hasil pencerminan titik A juga ada 5 satuan. Kemudian, jarak titik B ke sumbu pencerminan ada 3 satuan, maka jarak sumbu pencerminan ke titik hasil pencerminan titik B ada 3 satuan juga. Kemudian ada jarak dari titik C ke sumbu pencerminan ada 2 satuan, maka jarak sumbu pencerminan ke titik hasil pencerminan titik C juga ada 2 satuan. Kita bisa menarik garis dari titik-titik hasil pencerminan tadi dan menghasilkan segitiga DEF. Jika sebuah bangun geometri ditranslasi, dirotasi, atau dicerminkan, maka hasilnya adalah bangun geometri yang sama dan sebangun. Ketika kita menggabungkan beberapa transformasi, maka kita dapat mentransformasikan bangun datar menjadi beberapa posisi. Nah, itu saja penjelasan materi bangun datar dari video yang pertama yaitu garis dan sudut, kemudian video ini yaitu transformasi geometri. Saya ucapkan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa kembali.